Kita semua hambawa Tuhan hadirkan di tempat ini karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ke tempat ini karena Tuhan sungguh mencintai kita. Kita dikumpulkan menjadi satu karena kita adalah bagian daripada Kristus. Mari kita akan satu pujian yang menyatakan kepada Tuhan bahwa kita datang sungguh membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita datang ke tempat ini dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang baik, dengan tujuan yang jelas, karena kita mencintai Tuhan Yesus. Mulai apa yang berkasih kita mengadu dan dikatakan Bapakku datang menyertamu di sini, ku percaya ada padamu, kau satukanku, kau sertaku, kau satu pipa, kau tinggalkanku, kau satu kau menghiburku, satu lemah, kau kuatku. Mendengarkan pujian haleluya. Menyanyi haleluya, menyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, saudara dan anak-anak sekolah ini di maju ke depan. Kita akan membawa mereka pada pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan, membawa anak-anak kami Tuhan. Kami membawa mereka di hadapan-Mu Tuhan. Pakai anak-anak ini Tuhan untuk menjadi generasi-generasi baru bagi gereja kami, menjadi generasi-generasi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan menjadikan mereka anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dahsyat. Pakai setiap guru-guru sekolah minggu yang membawa, membimbing mereka Bapa, perlengkapi mereka semua Tuhan dengan kuasa Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah sekolah dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan pujian sekali lagi lebih sungguh kepada Tuhan. Mari kita angkat pandangan kita kepada Tuhan. Dialah Tuhan kita, dialah penyelamat bagi hidup kita. Kita layak membesarkan nama Dia. Biar Tuhan yang menolong kita, biar Tuhan yang ajaib. Percayakan ada bagiku. Mari katakan kau sanggup, kau sanggup aku, kau sertaku,
Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengangkat kami. Sesudah kami menderita seketika lamanya, Ia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Amin. Kita akan terus bersukacita dalam Tuhan dengan satu pujian, Tuhan yang beri kesukaan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita berikan aplaus buat tari kasih yang hebat dan luar biasa bagi kita. Tuhan beri kesukaan. Tuhan yang beri kesukaan. Bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali. Sudah-sudah dikasih dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami datang kembali kepada-Mu Tuhan, karena kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami sungguh mau datang mempersembahkan hati kami. Sungguh kami datang mempersembahkan pikiran kami. Sehingga kami datang mempersembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Sehingga kami diperkenankan Tuhan menjadi milik-Mu seutuhnya Tuhan di dalam hidup kami. Melalui ibadah Tuhan, kiranya menjadi satu momen di mana kami lebih dekat kepada Kau. Satu momen di mana kami
lagi-lagi dan lagi-lagi selalu diingatkan bahwa kami harus hidup di dalam jalan-Mu. Kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, menyerahkan untuk setiap jemaat yang sudah hadir hari ini, supaya semua tergerak, Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Begitu juga berdoa mereka untuk yang masih dapat jalan menuju ke tempat itu. Ada saudara-saudari kami banyak yang masih di luar sana. Kami sungguh rindu, Tuhan, Engkau membawa mereka, menghantarkan mereka, mengetuk hati mereka, Tuhan, untuk kembali lagi bersama-sama dengan kami, datang memuliakan Engkau, datang bertemu dengan Engkau. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada hari itu. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa dan hati. Tutup kami dengan kemuliaan Tuhan, sehingga hanya Engkau yang terlihat, bukan kami, Bapak. Sehingga hanya Engkau yang mereka pujikan, yang mereka agungkan, karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berikutnya kita akan pujian kembali kepada Tuhan. Damai dari surga turun padaku, jikalau kebimbangan
kita hari ini di dalam Mazmur pasal 130 ayat yang pertama sampai ke-8. Yang sudah menemukan, saya minta untuk berdiri. Bapak Ibu terkasih Tuhan, sekali lagi ayat pembacaan kita hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 130 yang pertama sampai ke 8. Mari kita melihat judul dari kopi atas, seruan dari dalam kesusahan. Kita akan bacakannya pada sponsor ya. Saya sangat jadi Bapak Ibu pada genap dan seterusnya. Dari jurang yang dalam aku berseru padamu ya Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bersama-sama, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Kita silakan duduk kembali. Berikutnya kita akan menyaksikan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari kelompok Live 3. Waktu dan tempat dipersilakan.
Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok lain ketiga yang sudah menyaksikan kasih Tuhan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan berikut minggu ini juga ada live 4 ya di daerah Serdam dan Desa Kapur dan sekitarnya. Bagi Bapak Ibu yang ada di dalam grup live 4 atau kelompok live 4, kita akan bersekutu pada hari Selasa di rumah Bapak dan Mama. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan hari ini. Saya mengundang petugas hari ini untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih kami datang kepadamu Tuhan, membawa persembahan hari ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini dipakai, dipergunakan untuk gereja tempat-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami akan memberi pada hari ini Tuhan. Kiranya berkat melimpah, kiranya kebahagiaan, kiranya rumah tangga yang baik, kiranya anak-anak yang hebat akan memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan, oleh karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Dan di dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mengiringi persembahan kita akan pujian betapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Oleh pujian ini mengajak kita untuk betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Tidak bersyukur, betapa indahnya Yesus, karunia luar, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dan sudah berikan persembahan, boleh bagi berdiri bagi Tuhan. Kita akan menjadikan bertepuk tangan buat Tuhan. Alangkah indahnya pagi berkat, alangkah indah pagi berkat, bermati cahaya surga dan terang. Bumi kau burung tinggi, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita katakan betapa kita tidak bersyukur, betapa kita tidak bersyukur, betapa kita tidak bersyukur. Karunia luas, gunungnya megah, dan hijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Amin. Kita akan disegarkan oleh firman Tuhan hari ini, disampaikan oleh
Tetap setia, mari kita persiapkan hati pikiran kita dengan satu pujian Romo yang hidup. Dengan pujian itu menghantarkan kita masuk dalam firman Tuhan, untuk kita buka hati kita, untuk kita diisi, dipenuhi oleh firman Tuhan. Amin. Buka hati pikiran kami pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami berfokus tertuju hanya kepadamu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga yang membahas adalah kemuliaan Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan kita ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini firman Tuhan kita diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-41. Tapi kita akan bacanya dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 saja. Injil Yohanes pasal yang ke-11.
Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat pertama, jemaat Tuhan menanggapi yang kedua, hingga ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Di bawah perikop, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, di kisah yang kita baca, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan, di mana ada satu keluarga di Betania, yang dimana kita tahu bahwa di situ adalah Marta, Maria, dan juga Lazarus. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Yesus, dan demikian sebaliknya, Yesus juga sangat mengasihi mereka. Nah, sekali waktu mereka punya problem yang sangat serius. Lazarus jatuh sakit. Ketika ia sakit, saudarinya mengirim pesan kepada Tuhan bahwa dia yang Engkau kasihi sedang sakit. Ketika mendengar kabar itu, Yesus tidak segera datang ke Betania lalu menyembuhkan Lazarus. Tapi justru Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Bapak Saudara, mungkin kita sering mendengar orang berkata begini, rasanya semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh melayani, semakin kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kok persoalan semakin banyak, kok masalah semakin ada aja, kok masalah terus datang menerus dan terus menerus. Bapak Saudara, saya mau katakan bahwa dekat dengan Tuhan ada persoalan, tapi jauh dari Tuhan juga ada persoalan. Bedanya ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mencintai Dia dengan sungguh-sungguh, Yesus berkata, kamu boleh terjatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Bapak Saudara, kita ini lemah. Kita adalah manusia yang sangat lemah. Tapi jika kita yang lemah ini ditempelkan, didekatkan dengan kekuatan yang sangat besar, yaitu Tuhan, maka kita tidak akan dapat dipatahkan. Kita tidak akan pernah dikalahkan. Kita tidak akan pernah gagal. Bapak Saudara, menurut perhitungan manusia, Tuhan sudah terlambat. Tuhan sudah terlambat. Bahkan saat Yesus tiba, Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. Mayatnya sudah membusuk. Mereka katakan bahwa sudah terlambat. Tapi pada waktu Yesus katakan, Lazarus, marilah keluar, maka benar-benar Lazarus bangkit. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Kenapa Tuhan kelihatannya tidak mau cepat menolongnya? Bapak Saudara, di dalam pertanyaan ini ada maksud dan tujuan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Kenapa Tuhan sepertinya tidak mau cepat menolong? Tujuannya yang pertama adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Supaya kita bisa berkata bahwa I'm nothing. Tuhan yang luar biasa.
aku tidak ada apa-apanya, tapi Tuhanlah yang luar biasa. Bapak Saudara, berita tentang sakitnya Lazarus, bahkan tentang kematiannya, pasti akan menyedihkan hati orang-orang yang mengasihi dia, terutama untuk saudari-saudarinya, Maria dan Marta dan Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan setelah dia mendengar berita tentang sakitnya Lazarus? Yesus mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Bapak Saudara, dua perbandingan yang sangat tidak lazim. Saya ingin bertanya, apakah lawan kata dari kematian? Tentu lawan katanya kehidupan, bukan? Tapi Yesus justru mengatakan bahwa lawan kata kematian adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan, itulah lawan kata dari kematian. Dengan demikian, kehidupan yang mengatakan Allah adalah kehidupan yang sejati. Sedangkan kehidupan yang telah kehilangan kemuliaan Allah adalah sama dengan kematian. Hidup tapi mati. Lazarus sakit dan dia akhirnya mati. Iya, Lazarus mati. Jika demikian, mengapa Yesus mengatakan bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa kepada kematian? Karena Lazarus akan mempermuliakan Allah, Bapak Saudara, dengan menjadi contoh dari kebangkitan di dalam Kristus. Apapun yang terjadi pada seseorang, jika itu memuliakan Allah, maka itu bukanlah kematian. Mati untuk kemuliaan Allah bukanlah sebuah kematian. Kematian demi mempermuliakan Allah bukanlah kematian. Kematian Lazarus dan juga kematian Yesus Kristus sendiri pun adalah kematian yang akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan karena itu tidak bisa disamakan dengan kematian-kematian manusia seperti pada umumnya. Lalu bagaimana Allah dapat dipermuliakan dengan kematian tersebut? Di ayat keempat jelas mengatakan bahwa Allah akan dipermuliakan dengan mempermuliakan anaknya. Jika Yesus Kristus dipermuliakan, maka Allah juga dipermuliakan. Bapak Saudara, penyakit, kesulitan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun, jika itu mempermuliakan anak Allah, itu akan mempermuliakan Allah. Lalu Saudara, ada sebuah cerita. Seorang sahabat, yang satunya seorang pengusaha, yang satunya seorang pendeta. Ketika suatu waktu pria yang pengusaha ini mengajak ketemu pendeta, sahabat lama. Ketika bertemu, pria ini melihat wajah daripada pendeta itu sangat kusut, sangat pusing. Dia mikir, oh, pendeta juga bisa pusing ya, katanya begitu. Lalu dia bertanya, ada apa bro? Lalu pendeta itu berkata, begini, tempat ibadah kita kan masih kontrak. Sedangkan pemilik rumah itu berkata bahwa rumah itu sudah mau dijual. Lalu pengusaha itu bilang, puji Tuhan, belilah rumah itu. Lalu pendeta itu bilang, masalahnya uangnya belum cukup untuk membeli tempat tersebut, belum cukup untuk membeli rumah tersebut. Singkat cerita, pertemuan mereka sampai di situ saja. Lalu beberapa hari kemudian, pria ini mendengar kabar bahwa pendeta, temannya, sahabatnya itu mengalami kecelakaan. Dia harus segera dioperasi karena giginya copot sebanyak 15 gigi. Ketika di rumah sakit, banyak orang mengunjungi pendeta tersebut. Banyak saudara-saudaranya, jemaat-jemaatnya, teman-teman yang mengunjungi pendeta tersebut. Nah, singkat cerita, operasi berjalan dengan lancar. Pendeta sudah bisa melayani seperti biasa. Nah, mereka bertemu lagi di suatu pesta pernikahan. Pria pengusaha ini melihat, wah, tambah ganteng bapak pendeta kita ini. Setelah dioperasi, mukanya makin ganteng.
Lalu pendeta itu berkata demikian, puji Tuhan, rumah ibadah kita sudah sah menjadi milik kita. Rumah tersebut sudah kita beli. Pria ini bertanya, bagaimana dengan cepatnya kamu bisa mengumpulkan uang untuk membeli rumah ibadah tersebut? Pendeta berkata, puji Tuhan, dari kecelakaan yang saya alami, Tuhan memakai orang-orang banyak. Tuhan memakai orang-orang baik. Tuhan memakai anak-anaknya untuk memberkati saya. Mereka memberikan donasi kepada saya untuk biaya operasi. Dan uang yang mereka kumpulkan lebih dan lebih, sehingga uang yang lebih itu bisa saya pakai untuk membeli rumah ibadah Tuhan. Membeli rumah sehingga kami bisa beribadah dengan tetap di rumah tersebut. Bapak Saudara, dari cerita ini kita mau belajar bahwa penderitaan, kecelakaan, kesulitan, kematian sekalipun, jika itu pada endingnya nanti akan mempermuliakan Allah, percayalah, tidak ada kesia-siaan ketika kita menghadapi itu bersama Yesus. Tidak ada kesia-siaan ketika kita mau berjalan bersama dan berharap kepada Yesus. Demikian juga penyakit Lazarus. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaan anaknya. Inilah cara Allah dipermuliakan, yaitu melalui kita memuliakan anaknya. Jadi jika Yesus yang menjalani hidup yang hanya dengan satu tujuan, yaitu kemuliaan Allah yang adalah sang terang itu, biarlah kita juga mau berjalan bersama dengan Dia, berjalan dengan kesadaran bahwa tidak ada apapun yang dapat menggagalkan rencana, yang dapat menggagalkan pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Tidak ada apapun yang dapat membatasi atau membatalkan kemenangan kita di dalam Kristus. Mungkin apakah Tuhan akan menuntun kita menuju bahaya konflik? Apakah mungkin Tuhan menuntun kita ke dalam sakit dan kematian? Mungkin saja, Bapak Saudara. Tapi tujuan untuk memuliakan Allah akan menyusul setelahnya. Ini tidak akan gagal dan tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Tuhan bisa memakai segala cara untuk kita dapat memuliakan namanya. Dan yang kedua, kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Kenapa kelihatannya Tuhan sepertinya tidak mau cepat menolong? Yang kedua adalah supaya kita belajar percaya. Yohanes pasal 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak dan Saudara, ketika ada seorang yang tidak kita kenal lalu datang kepada kita dan berkata ingin meminjam uang puluhan juta kepada kita, apa yang akan menjadi respon kita? Kita tidak pernah mengenal orang itu, tapi tiba-tiba dia datang kepada kita dan mau meminjam uang kepada kita. Apakah kita percaya pada orang itu? Saya yakin tidak mudah bagi kita semua untuk percaya orang tersebut yang mendadak datang, kita tidak kenal, lalu meminjam uang kepada kita. Beda cerita kalau yang datang kepada kita, orang yang sangat kita kenal, orang yang sangat dekat kepada kita akan lebih mudah percaya kepada mereka, bukan? Kadar kepercayaan kita pada seseorang akan menentukan respon kita pada orang tersebut. Bapak Saudara, ketika Yesus akhirnya datang ke Betania, tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus telah mati dan sudah 4 hari dikuburkan. Apa yang menjadi respon dari Marta dan Maria? Dengan nada yang sama, mereka mengungkapkan perasaan mereka. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Di ayat ke-21 dan 22.
Apakah Marta dan Maria kecewa kepada Yesus karena Yesus terlambat datang? Bapak Saudara, ungkapan ini bukanlah ungkapan kekecewaan. Ini bukan nada kekecewaan kepada Yesus yang terlambat datang. Ini justru menunjukkan kadar kepercayaan Marta dan Maria kepada Yesus. Ini menunjukkan kadar kepercayaan yang sangat tebal mereka terhadap Yesus. Jika Yesus ada di rumah mereka saat Lazarus sakit, Lazarus pasti akan sembuh. Itu sebabnya Marta tetap dapat berucap di hadapan Yesus di ayat 27, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Kalau Marta kecewa kepada Tuhan karena Tuhan seolah-olah terlambat datang untuk menolong saudaranya, mana mungkin dengan ringannya, dengan entengnya mulut Marta bisa mengucapkan demikian. Mungkin dia tidak akan sanggup mengucapkan bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Kau adalah Mesias, Anak Allah tersebut. Oke saudara, jadi sampai di sini kita mengetahui kadar kepercayaan Marta dan Maria tetap besar kepada Yesus dan bahkan tidak berubah dalam suasana duka cita yang mereka alami. Mereka adalah orang-orang yang tetap percaya pada Yesus. Apapun yang terjadi di kehidupan mereka, peristiwa baik maupun peristiwa yang buruk, duka cita yang mereka alami bahkan tidak membuat kadar kepercayaan mereka kepada Yesus menjadi berkurang. Hubungan mereka dengan Yesus yang sangat mendalam, hubungan mereka yang sangat dekat dengan Yesus pun bahkan tidak membuat mereka memaksa Yesus untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim agar mereka bisa terbebas dari duka cita yang mereka alami. Bapak dan Saudara, dalam kisah ini kita melihat Marta dan Maria tidak meminta dan menuntut Yesus untuk membangkitkan Lazarus pada saat itu. Yesus membangkitkan Lazarus atas kehendaknya, bukan karena permintaan Marta ataupun Maria. Bapak Saudara, pesan yang mau kita ambil dari kisah Yesus membangkitkan Lazarus sangat jelas bahwa Allah sendiri yang akan menolong umatnya dengan kasih yang Ia berikan kepada kita. Yesus terlibat dalam pergumulan, Yesus terlibat dalam krisis yang dihadapi oleh anaknya, yang dihadapi oleh umatnya. Yesus berempati dengan penderitaan, dengan duka cita, dengan kekhawatiran dan ketakutan umatnya. Ketakutan setiap diri kita, kekhawatiran setiap diri kita, duka cita setiap diri kita, bahkan kekecewaan setiap diri kita. Jadi jangan biarkan pengalaman penderitaan yang kita alami, duka cita yang kita rasakan, kekhawatiran yang kita miliki, dan ketakutan yang kita alami membuat kadar kepercayaan kita kepada Yesus semakin berkurang. Tapi biarlah penderitaan yang kita alami, duka cita, kekecewaan, kecemasan yang kita alami, itu semakin membuat kita dekat dengan Tuhan, semakin membuat kita mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan. Sesuai dengan tema kita, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan, Bapak Saudara. Menurut pandangan kita mungkin itu sudah terlambat, tapi mari kita lihat dari kacamata Tuhan. Tidak ada yang terlambat. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes pasal 11 di ayat yang ke-40. Lalu saudara, dalam situasi terdesak, kita selalu menuntut Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita dengan secepatnya. Kalau bisa dalam hitungan detik masalah kita sudah selesai. Kalau bisa Tuhan, detik ini juga, menit juga masalahku selesai. Tapi kenyataannya Tuhan justru sengaja tinggal 2 hari, 2 bulan, ataupun 2 tahun, ataupun lebih lama lagi, dan tidak segera menolong kita. Ketika hal itu terjadi,
Masihkah kita tetap berharap dan percaya kepadanya? Saat kita melihat kenyataan bahwa segala sesuatu sudah terlambat, apakah kita masih mempercayai Yesus untuk menolong kita? Kita melihat bahwa sudah terlambat, apakah kita masih mau melibatkan Tuhan dalam setiap musim hidup kita? Belajar dari kisah Maria dan Marta hari ini, kita diajak untuk terus mengingat pesan Yesus. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Jujur saja bagi saudara, untuk tetap percaya dan menantikan Tuhan di saat situasi yang bagi kita sudah terlambat, itu tidak mudah. Namun di situasi yang terdesak sekalipun dan seolah terlambat, inilah Tuhan, disinilah Tuhan mau melihat apakah kita masih mau percaya kepadanya, apakah kita masih mau mengharapkan Dia, apakah kepercayaan kita semakin menurun atau semakin meningkat dengan situasi yang kita hadapi. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan hanya mendatangkan malapetaka kepada diri saya. Tapi mari lihat sudah seberapa banyak berkat yang terus Tuhan berikan kepada kita. Jangan hanya karena kekecewaan satu kali dua kali kita alami, kita langsung mencap Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mau menolong saya, Tuhan jahat. Jangan karena kita kecewa dengan orang-orang sekitar kita, kita langsung bilang, di mana Tuhan? Di situasi seperti ini kenapa Dia tidak ada? Saya mau katakan kepada saudara, di situasi apapun, di musim apapun, sudahkah kita mengecek iman kita juga? Sudahkah kita melihat iman kita? Apakah iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan atau iman kita semakin menurun? Saya mau katakan Tuhan pasti akan menolong. Dan Tuhan juga mau melihat seberapa jauh kita mau mempercayai Dia dalam membantu kita, dalam menolong kita. Untuk itu jangan hanya kita terfokus Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tapi kita lupa dengan iman kita, iman percaya kita kepada Dia. Kita lupa mengeceknya, melihatnya. Apakah sudah saya benar-benar percaya kepadanya tanpa meragukan kuasa Dia? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengecek kembali lagi iman percaya kita kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita meminta pertolongan, Tuhan akan menolong. Tuhan tidak akan meninggalkan anaknya sendirian. Tuhan pasti akan menolong kita, baik buruknya keadaan kita. Pertanyaan penutup untuk kita, Bapak Saudara, ketika Tuhan sengaja menunda permohonan kita, atau bahkan ketika semuanya sudah terlambat, akankah kita terus berharap kepadanya dan percaya kepadanya? Atau sebaliknya, kita mulai kecewa kepadanya dan meninggalkan iman percaya kita daripadanya? Padahal yang sejatinya tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Kacamata kita dan kacamata Tuhan itu sangat berbeda. Menurut kita terlambat, belum tentu menurut Tuhan itu terlambat. Oleh karena itu, mari kita cek lagi iman percaya kita. Masihkah kita percaya kepada Tuhan ketika setiap kehidupan kita banyak masalah, kekecewaan, penderitaan? Masihkah kita percaya kepada Tuhan ketika kita semakin rajin beribadah, ketika kita semakin rajin melayani, ketika kita semakin rajin berdoa, lalu masalah juga rajin juga datang kepada kita? Masihkah kita mau percaya kepada Tuhan? Biarlah ini menjadi renungan, menjadi pertanyaan penutup bagi kita untuk kita renungkan sepanjang kehidupan kita. Karena kita manusia yang tinggal di dunia tidak akan lepas yang dari namanya pencobaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, contoh syukur kami boleh kembali diingatkan lagi melalui kebenaran firman pada malam hari ini.
Melalui kisah Raja Yusuf dibangkitkan oleh Engkau, kami belajar bahwa Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi, setiap pencobaan yang kami alami, setiap musim kehidupan yang kami lewati, kami punya satu tujuan, yaitu agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap masalah yang kami hadapi, kami dapat boleh selalu percaya kepada Engkau. Bila Tuhan yang mengurapi setiap hati pikiran kami, kuasa hati pikiran kami, kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh melakukan firman-Mu di tengah kehidupan kami. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, atas kematian yang Engkau berikan kepada kami, atas pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga dari kematian nama Allah boleh dipermuliakan dan kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Doa syafaat saya serahkan kepada pendeta ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, Contoh Cynthia sudah melayani kita. Dan yang lalu saya sudah dapat info, contoh ini akan wisuda di bulan Mei, ya. Lalu kemudian kita minta terus di sini, Bapak Ibu, ya, untuk memegang pelayanan saya secara khusus untuk remaja dan pemuda. Dan kalau nanti beliau berkenan, saya rindu juga sekolah kita ada satu orang khusus pegang, gitu ya. Tapi tetap nanti kita komunikasikan dengan Jakarta dulu, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita dukung doa supaya bisa wisuda ya. Sudah cukup sama biaya ya? Sudah. Oh. Supaya didengar jemaat maksudnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Lalu berikutnya sebelum kita masuk dalam doa syafaat, dalam minggu ini kita sebetulnya dalam minggu Prapaskah kita terus dalam perenungan. Bapak Ibu Saudara yang berkenan berpuasa sudah boleh berpuasa, silakan ya. Yang penting bagaimana kita boleh semakin menyadari Tuhan yang sudah merendahkan diri untuk menyelamatkan kita. Lalu yang kedua, yang ketiga, minggu ini, minggu depan ini kan pertama biasa kita perjamuan kudus Bapak Ibu ya. Namun di tanggal 7 itu kita Jumat Agung juga akan lakukan perjamuan kudus. Maka saya mengusulkan untuk kita satukan saja perjamuan kudus di tanggal 7 ya, 7 di hari Jumat Agung Bapak Ibu ya. Itu jam 3 sore kita ibadah. Tanggal 7 ya, jadi masih 2 minggu ke depan ya. Tanggal 7 kita akan ibadah di April tanggal 7 Bapak Ibu, ibadah jam 3 sore dalam rangka Jumat Agung. Di dalamnya kita perjamuan kudus. Mungkin nanti di majelis kita akan rapat, mungkin akan bicarakan apakah perlu ada buka puasa bersama. Nanti kita sepakati. Lalu minggu depan kita infokan Bapak Ibu ya. Lalu di hari Minggunya itu Paskah, itu kita bagi telur biasa Bapak Ibu sudah tidak. Apakah nanti di majelis juga kita bisa sepakati, apakah kita sediakan atau seperti yang biasanya jemaat bawa telur gitu ya, lalu dibagi dimakan bersama. Nah, nanti kita sepakati ya. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, dalam minggu ini hari Selasa live kelompok 4 akan dilangsungkan atau dilakukan di rumah Bapak Damani. Tuan Bapak ini rumahnya yang mana? Nanti tolong share ya Pak ya, supaya kita bisa menuju sana. Lalu kelompok 4 itu adalah Ibu Eni masuk kelompok 4, lalu kemudian Ibu Hana, Pak Iwan, gitu ya, Ibu Livina, Pak Joni masuk kelompok 4 ya. Nanti saya akan info di grup ya, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh. Dan live kita mulai kali ini adalah live, yaitu kehidupan kita. Ketika hari Minggu mendengar firman, lalu nanti di kelompok kita saksikan apa yang kita dapat ketika dengar firman. Karena kita tidak mau firman sudah disiapkan baik-baik, diperdengarkan, tetapi sia-sia tidak dilakukan. Ya, nanti di live itu Bapak Ibu bisa saksikan apa yang saya dapat dari khotbah minggu ini. Lalu apa yang sudah saya lakukan, lalu komitmen apa ke depannya, bisa gitulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi mudah sekali, nggak harus hamba Tuhan ke depannya yang memimpin. Setiap orang bisa pimpin. Kenapa? Karena semua orang sama dengan firman, lalu masing-masing dapat yang mungkin beda, saling berbagi Bapak Ibu. Yang satu mungkin pas dengar khotbah cuma mendengar bagian pertama, misalnya yang nangkep ya, karena namanya manusia kan berbeda-beda. Boleh sharing, saya cuma nangkep yang khotbah itu orangnya kecil, pendek, gak kelihatan hebat misalnya. Oke, gak apa-apa, sharingkan. Dia walaupun kecil, Tuhan pakai luar biasa, itu aplikasinya kan gitu ya. Nah itu bagus saudara.
kita di live hari Rabu, mohon Bapak Ibu yang di kelompok 4 bisa bergabung ya. Lalu nanti di hari Minggunya saya membiasakan kita persembahan pujian. Jadi setiap live, setelah live lakukan, maka di minggunya mereka akan persembahan pujian. Itu untuk melatih kita juga untuk boleh memberi yang terbaik. Saya kira itu Bapak Ibu pengumuman kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa syafaat dengan pokok doa yang sudah ditampilkan ini Bapak Ibu. Namun terlebih dahulu kita naikkan satu pujian yang akan membawa kita sungguh bersiap memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tetapi kami percaya, justru dalam keterlambatanmu menurut ukuran kami, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di sini. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami melihat bagaimana pembangunan ini diselesaikan. Namun kami melihat dan percaya bahwa Tuhan ingin menyatakan kuasa, bahwa kami yang tidak sanggup ini, kami yang tidak mampu ini, betul-betul mengandalkan Tuhan yang akan menyangguhkan kami, memakai banyak orang, lebih banyak lagi untuk boleh ikut ambil bagian, memberikan hati dan pikiran mereka, memberikan bagaimana komitmen mereka untuk terlibat dalam penyelesaian pembangunan itu. Sehingga bukan hanya kami yang mengalami mujizat, tetapi banyak orang yang terlibat, itu semua akan mengalami mujizat Tuhan. Doa kami, mereka-mereka yang masih terus terlibat, mereka-mereka yang terus terbeban untuk pembangunan gereja ini, Tuhan berkati, Tuhan limpahkan anugerah-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Ketika batu-batu rumah Tuhan mulai diletakkan, ketika anak-anak Tuhan mulai memikirkan, mulai berempati untuk rumah Tuhan,
maka Tuhan peduli dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan tolong, tidak pernah terlambat. Tuhan tepat pada waktunya menolong Tuhan. Demikian kami menyerahkan hamba Tuhan, majelis aktivis yang boleh Tuhan panggil untuk pelayan. Kami tahu tidak mudah, tetapi Tuhan memberi kekuatan. Kami tahu bukan tidak ada tantangan, tetapi Tuhan selalu buka jalan. Berkati setiap majelis, berkati rumah tangga mereka menjadi kesaksian di tengah-tengah pelayan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka boleh terus memiliki kekuatan, hikmat, kuasa dari Tuhan untuk membawa gereja ini boleh sama-sama bersatu, bergandengan tangan, menyatakan, meninggikan Tuhan, sehingga ketika Tuhan ditinggikan, banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan TKPAUD yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati perkembangannya. Bahkan kami juga mendoakan sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Barat yang Tuhan percayakan, baik itu di Pontianak, Kalimas, Pinyu, bahkan juga di Kakak, di Kopisang, di Sintang, Sambalwedo, Semuka, bahkan beberapa tempat akan dibuka. Tuhan tolong melalui lembaga pendidikan TKPAUD, banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa dijangkau dan memperoleh jalan untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi anak-anak jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ketika kami hadir di tempat ini membawa pergumulan, kami tahu Tuhan, ketika kami pulang mungkin pergumulan itu masih ada, tapi hamba mendoakan, hamba percaya Tuhan beri kekuatan mereka pulang dari tempat ini, sehingga pergumulan ada, tapi mereka akan melewatinya. Pergumulan ada, tapi mereka akan hadapi dengan kekuatan Tuhan. Sehingga mereka akan punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang merindukan keturunan, Tuhan berikan dalam nama Yesus, sehingga rahimnya beroleh bayi yang dididik oleh Tuhan. Bahkan mereka yang merindukan jodoh, Tuhan juga buka jalan, memberi yang terbaik, sehingga anak-anak terang beroleh jodoh anak terang, sehingga mereka akan dipersatukan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Anak-anak kami dalam studi yang siap menghadapi ujian, Tuhan beri kecerdasan, beri kepintaran, kepandaian, sehingga mereka siap. Anak-anak kami yang merantau berkuliah ke luar kota, ke Jakarta, bahkan ke tempat-tempat yang lain, Tuhan jaga lindungi mereka, sehingga kami orang tua di sini boleh melihat mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa harapan kami. Kami naikkan di hadapan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap yang percaya sama berkata, Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Dan kalau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji serta kepada Allah Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari sebelum kau pulang, arahkanlah sepenuhnya hidupmu hanya kepada Tuhan, yang akan memimpin hidupmu sepanjang minggu ini ke depan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
saling memberi salam dan saling memberkati. Selesai ya Bapak Ibu, kita tutup